Pagi ini dunia diguncang oleh sebuah insiden intelijen yang gagal total dan memicu krisis internasional besar. Di Yerevan, Armenia, Mossad Israel melancarkan operasi sabotase bom terhadap pertemuan rahasia antara pejabat tinggi Rusia dan Iran. Ledakan berkekuatan tinggi itu menewaskan 17 personel keamanan elit, termasuk 5 perwira FSB Rusia dan 4 komandan IRGC Iran, serta melukai lebih dari 20 orang lainnya. Pertemuan tersebut awalnya dirancang untuk membahas stabilitas Kaukasus, dengan kehadiran total 38 delegasi resmi dari kedua negara. Bagi Moskow dan Teheran, serangan ini merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara ketiga dan dianggap sebagai deklarasi perang langsung. Dalam waktu kurang dari 36 jam, unit perencanaan strategis gabungan dari kedua negara mulai merancang serangan balasan terkoordinasi. Target utama diputuskan. Kompleks kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem, yang dijaga oleh lebih dari 300 personel keamanan permanen setiap harinya. Keputusan tersebut menandai eskalasi paling serius antara blok Rusia, Iran, dan Israel dalam satu dekade terakhir. Dalam waktu hanya 48 jam, Rusia dan Iran menyusun rencana pembalasan yang sangat terperinci dan diberi nama sandi Operasi Kepala Ular, Shan Golova Zunmei. Target utama adalah kompleks kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem. Strategi serangan dirancang dalam 2 gelombang terkoordinasi untuk memaksimalkan efektivitas dan meminimalkan peluang intersepsi. Gelombang pertama akan dijalankan Iran dengan peluncuran 62 rudal jelajah dan balistik, termasuk tipe Somar dan Emad, dari pangkalan di Provinsi Khuzestan dan Semnan. Tujuannya adalah menciptakan saturasi pertahanan udara Israel dan mengalihkan perhatian sistem Iron Dome serta David Sling. Setelah radar dan baterai pencegat Israel sibuk, Rusia melancarkan gelombang kedua. Serangan utama terdiri dari 2 rudal hipersonik Kinzhal yang diluncurkan dari sepasang jet MiG-31K berpatroli di atas Laut Mediterania pada ketinggian 14.000 meter dan kecepatan jelajah Mach 2,5 sebelum pelepasan. Kinzhal mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 10 dan menembus bunker bertingkat beton bertulang tanpa hambatan. Waktu serangan dipilih secara presisi, sekitar pukul 09.00 pagi waktu Yerusalem, saat kompleks sedang dipenuhi lebih dari 500 personel keamanan dan staf administratif, menjadikannya momen paling rentan untuk serangan bedah tersebut. Tepat pukul 09.00 pagi waktu Yerusalem, sistem peringatan dini Israel mendeteksi gelombang rudal pertama dari Iran. Dalam beberapa detik, 62 proyektil berbagai jenis dilepaskan hampir bersamaan dari 3 pangkalan berbeda, menyebar menuju wilayah Yerusalem dan pesisir tengah. Iron Dome mengaktifkan 11 baterai pencegat, sedangkan David Sling menembakkan 18 rudal intercept untuk mencoba menahan serangan. Langit ibu kota dipenuhi jejak asap dan ledakan udara, menciptakan pemandangan pertempuran intensif. Namun, di tengah kekacauan radar dan saturasi rudal, ancaman sesungguhnya datang dari arah barat laut. Rusia meluncurkan 1 rudal hipersonik Kinzhal dari jet MiG-31K yang berpatroli di atas Mediterania. Rudal ini melesat dengan kecepatan Mach 10, menempuh jarak lebih dari 1.500 km hanya dalam beberapa menit. Sistem pertahanan tidak sempat merespons. Kinzhal menukik tajam dan menghantam tepat di pusat bangunan kantor Perdana Menteri Israel, menembus 3 lapis lantai beton bertulang sebelum meledak di ruang bawah tanah, menyebabkan struktur runtuh total dari dalam keluar. Kompleks kantor Perdana Menteri Israel, dikenal sebagai Bait Agion, terdiri dari 7 lantai utama dan 2 bunker bawah tanah yang diperkuat baja serta beton bertulang. Bangunan ini dibangun dengan sistem penyangga berlapis untuk menahan guncangan besar. Namun, ketika rudal hipersonik Kinzhal meledak di ruang komando bawah tanah, gelombang kejut dengan kekuatan setara 480 kg TNT merusak struktur inti secara fatal. Dalam kurun waktu hanya 12 detik, seluruh bangunan mengalami keruntuhan vertikal beruntun. Setiap lantai jatuh tepat di atas lantai berikutnya, menghasilkan efek pancake sempurna. Tumpukan reruntuhan mencapai ketinggian 18 meter, berisi campuran beton, baja bengkok, puing elektronik, dan jaringan kabel hancur. Kebakaran besar segera menjalar dari jaringan kelistrikan dan tangki bahan bakar cadangan. Api melalap area seluas 3.200 meter persegi, memanaskan reruntuhan hingga lebih dari 900 degree Celcius. Kepulan asap hitam membumbung hingga 600 meter ke udara dan terlihat dalam radius 15 km. Dalam 15 menit setelah ledakan,
14 stasiun televisi internasional mulai menyiarkan langsung kehancuran itu. Kamera drone memperlihatkan kobaran api besar, reruntuhan berasap, dan tim penyelamat yang kesulitan mendekati lokasi karena panas ekstrem serta struktur yang tidak stabil. Korban jiwa sangat besar dan menghantam jantung aparat keamanan Israel. Sekitar 150 personel elit tewas seketika, terdiri dari 92 anggota unit 730 Shin Bet, 41 operator Yamam, dan 17 teknisi komunikasi strategis. Mereka tengah berada di ruang pengarahan pagi, tepat di pusat gedung, saat rudal menghantam. Kehilangan puluhan komandan berpengalaman dan operator spesialis ini menyebabkan rantai komando terguncang parah. Banyak pos keamanan kehilangan koordinator lapangan mengakibatkan keterlambatan respons di seluruh Yerusalem. Kombinasi antara keruntuhan fisik menyeluruh dan kerugian personel besar-besaran memicu krisis keamanan domestik terbesar dalam sejarah modern Israel. Serangan rudal hipersonik tersebut secara efektif memutus jalur komunikasi utama antara kompleks Bait Agion dan seluruh jaringan pemerintahan Israel. Dalam 4 menit setelah ledakan, 12 saluran komunikasi terenkripsi dari Pusat Komando Nasional berhenti berfungsi total akibat kerusakan antena bawah tanah dan pusat distribusi sinyal. Ketidakmampuan mengakses jaringan cadangan menyebabkan kekosongan koordinasi kritis. Selama 3 jam pertama, tidak ada konfirmasi resmi mengenai lokasi Perdana Menteri. Ia sebenarnya berada di sayap utara kompleks, sekitar 120 meter dari titik ledakan, namun sistem pelaporan internal lumpuh sehingga informasi tersebut tidak sampai ke kabinet maupun militer. 7 menteri senior dievakuasi ke bunker cadangan di Tel Aviv, sementara markas besar IDF menghadapi kebingungan operasional karena tidak adanya instruksi terpusat. Unit Komando Front Dalam Negeri mengerahkan 26 tim penyelamat dan 8 helikopter untuk menjangkau area reruntuhan. Namun prioritas pencarian korban memperlambat proses pemulihan komunikasi. Dalam situasi ini, seluruh mekanisme respons darurat nasional tertunda, termasuk aktivasi sirene tahap kedua dan mobilisasi cadangan keamanan di Yerusalem. Kekacauan koordinasi ini sesuai dengan tujuan utama Operasi Kepala Ular, melumpuhkan kemampuan kontrol pusat Israel pada jam-jam paling kritis. Pasukan penyelamat dari Komando Front Dalam Negeri IDF tiba di lokasi hanya 17 menit setelah ledakan. Tentara segera menetapkan zona larangan masuk seluas 2 km persegi di sekitar kompleks Bait Agion. 320 prajurit dan 11 unit kendaraan berat dikerahkan untuk membersihkan puing serta memadamkan api bawah tanah yang masih menyala. Struktur reruntuhan sangat padat, dengan sisa bangunan setinggi 18 meter, menyulitkan tim untuk membuka jalur aman. Operasi berlangsung dalam kondisi ekstrem. Suhu di titik inti mencapai 900 grad Celcius, menyebabkan tim harus bekerja bergantian setiap 25 menit untuk menghindari kelelahan panas. 8 helikopter militer berputar di udara untuk mengawasi wilayah dan mengangkut korban ke rumah sakit terdekat. Seluruh proses penyelamatan disiarkan secara langsung oleh 14 jaringan televisi internasional, menampilkan upaya penuh risiko di tengah reruntuhan. Setiap kantong jenazah yang berhasil dievakuasi total 83 tubuh pada 3 jam pertama menjadi bukti nyata dampak destruktif serangan tersebut, memperlihatkan skala kehancuran yang belum pernah dialami Israel sebelumnya. Dampak psikologis serangan terhadap Yerusalem sangat luas dan langsung terasa. Dalam 24 jam pertama, lebih dari 6,2 juta warga Israel menerima peringatan darurat berulang melalui jaringan komunikasi nasional. Namun banyak sistem peringatan lokal gagal berfungsi di 37 distrik akibat gangguan sinyal pasca ledakan. Layanan Kesehatan Nasional melaporkan 2.800 kasus trauma akut, termasuk 940 pasien dengan gejala kepanikan berat dan gangguan pernapasan akibat paparan asap. Media nasional menayangkan siaran langsung kehancuran selama 14 jam tanpa jeda, membuat jutaan penduduk menyaksikan runtuhnya kantor pemerintahan secara real-time. Survei cepat yang dilakukan oleh Lembaga Keamanan Dalam Negeri menunjukkan 68% responden mengaku kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara melindungi infrastruktur vital. Unit polisi mencatat peningkatan 41% panggilan darurat dalam sehari karena kepanikan massal dan kerusuhan spontan di beberapa kota besar. Situasi ini memperlihatkan bahwa dampak psikologis dan politik dari satu serangan presisi dapat mengguncang stabilitas sosial lebih kuat dibanding ribuan serangan roket konvensional dalam konflik sebelumnya. Beberapa jam setelah serangan besar di Yerusalem,
Moskow dan Teheran secara resmi mengeluarkan pernyataan gabungan yang mengejutkan dunia. Dalam dokumen setebal 12 halaman, mereka mengakui secara terbuka bahwa operasi tersebut merupakan tanggapan langsung terhadap aksi sabotase Mossad di Armenia. Pernyataan itu disiarkan secara serentak melalui 42 jaringan berita internasional dan diterjemahkan ke dalam 9 bahasa utama, menjadikannya deklarasi militer terbuka pertama terhadap Israel dari dua kekuatan besar dalam lebih dari 40 tahun terakhir. Reaksi dari Amerika Serikat berlangsung cepat dan sangat tegas. Presiden AS segera memanggil 19 anggota Dewan Keamanan Nasional untuk rapat darurat di Gedung Putih hanya 95 menit setelah pernyataan Rusia-Iran dipublikasikan. Pentagon meningkatkan status kesiapsiagaan strategis ke DEFCON 3, sebuah langkah serius yang terakhir kali diterapkan pada tahun 2001. NATO juga bergerak cepat, sidang luar biasa di Brussels dengan kehadiran 31 negara anggota membahas kemungkinan aktivasi pasal 5 jika Israel secara resmi meminta dukungan pertahanan kolektif. Armada ke-6 AS di Laut Mediterania mengerahkan 4 kapal perusak kelas Arleigh Burke ke posisi tempur, sementara Pangkalan Udara Aviano di Italia menyiagakan 18 jet tempur F-15E Strike Eagle untuk mendukung operasi sekutu. Sementara itu, Rusia mengambil langkah militer nyata. Kementerian Pertahanan mengumumkan pengerahan 2 kapal selam kelas Yasen yang dipersenjatai rudal jelajah kaliber ke Mediterania Timur, meningkatkan tekanan terhadap pasukan koalisi Barat. Iran juga meningkatkan kesiapsiagaan rudal strategisnya di 5 pangkalan utama: Bushehr, Kermanshah, Tabriz, Isfahan, dan Shiraz. Selain itu, mereka mengaktifkan jaringan drone pengintai jarak jauh untuk memperluas jangkauan intelijen di Timur Tengah. Para analis internasional memperingatkan bahwa krisis ini menempatkan dunia dalam situasi sangat rapuh, dengan lebih dari 11 ribu hulu ledak nuklir aktif yang dimiliki secara gabungan oleh Rusia dan Amerika Serikat. Kesalahan perhitungan sekecil apapun dapat memicu konfrontasi langsung berskala besar. Eskalasi ini dianggap sebagai titik ketegangan paling serius sejak berakhirnya Perang Dingin, dan banyak pihak khawatir krisis dapat berkembang menjadi konflik global terbuka atau bahkan Perang Dunia Ketiga